kemudian hilang. Dan itu saya lihat dan Ibu ini dia berada di sebuah tempat yang begitu luas dan luas. Dia berada di tempat itu, saya tidak tahu di mana tempat itu. Dan tiba-tiba di tempat Ibu Dela ini dia mengambil sebuah kerang yang begitu besar, kerang yang begitu besar dan benar mendekati kerang itu, dan dia membukanya. Ketika dia membuka kerang itu, ini pancaran air itu besar sekali ya, memancar seluruh tempat yang dia ada di situ menjadi basah, sampai kakinya itu terendam di air itu. Puji Tuhan, pada sinar kemuliaan, puji Tuhan, saya juga melihatnya sampai saya buka mata. Lampu kita tutup lagi, sinarnya lain lagi. Di kemuliaan Tuhan tempat ini. Amin. Luar biasa ya kehadiran Tuhan di dalam Amin. kehidupan kita itu yang pertama tadi. Kemudian lidah Davi yang keluar dari mulut, memang setiap hari saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan taruh saya hikmat. Saya tidak minta kaya Tuhan. Saya menangis sampai terseduh-seduh, Tuhan. Saya tidak minta kaya Tuhan, tapi saya minta hikmat-Mu. Karena hikmat itu lebih daripada kekayaan. Amsal berkata, hikmat lebih daripada harta benda mutiara manapun, mahal apapun. Itu hikmat lebih luar biasa. Karena apa? Ketika kita jalan, Tuhan kasih hikmat, kita bisa ngomong ke orang, orang bisa terpulihkan. Ketika kita diberi hikmat, ini saudara lihat Salomo dengan segala kemewahan kekayaannya, dia hanya minta hikmat kepada Tuhan. Amin. Karena kalau kita punya hikmat, kekayaan, kebajikan akan mengikuti kita dari belakang. Kayak itu nomor sekian, urutan sekian, tapi yang paling penting kita minta hikmat dari Tuhan. Sehingga firman yang kita sampaikan murni, penglihatan, pembuatan kita murni, semua murni. Saya minta semua dari Tuhan, Tuhan yang murni, yang mau yang murni, supaya orang bisa tertemplah, orang bisa terpulihkan. Kita minta saudara, karena memang Yakobus 1:5 berkata, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, baiklah ia minta kepada Allah yang kaya akan hikmat itu. Jadi seperti itu saudara. Dan yang ketiga adalah Ibu Nela ada di satu tempat yang sangat luas, dan di situ ada kerang. Kita tahu kerang itu, di dalam kerang itu ada mutiara. Nah, tapi yang dilihat Ibu Rensi, ada air yang keluar dari kerang itu ketika Ibu Nela membukanya, dan tiba-tiba air itu meluap keluar sampai Ibu Nela kakinya terkena. Jadi saudara, kita berbicara kerang, di situ ada mutiara, artinya kebenaran yang kita punya menjadi satu kesaksian yang tajam bagi banyak orang, saudara, sehingga orang yang ada di sekitar kita akan mengalami kelimpahan, berlimpah secara rohani. Mereka akan, luar biasa ya, saya kok berteman dengan dia, tapi lain ya ketika saya berteman dengan orang. Saya ada di sana, karena apa? Hidup yang terimpartasi, artinya impartasi hidup, kita berbagi hidup kita. Roh yang ada pada kita, damai sejahtera yang ada pada kita, apa yang ada pada kita, kita bagi, terbagikan dengan orang lain sampai meluber. Saudara, bayangkan tadi kerang mengeluarkan air sehingga meluber, membanjiri daerah tempat yang luas itu yang Ibu Nela berdiri. Pastikan hidupmu engkau menjadi berkat. Amin. Bagi banyak orang yang ada. Itu sampai air tergenang itu, saudara akan dibawa Tuhan. Ada satu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, mengalami hal-hal baru di dalam Tuhan, saudara. Inilah akan dibawa seperti itu. Mungkin hari-hari ini sudah terlihat saudara menjadi berkat, Michael menjadi berkat, terus melayani Tuhan dengan hati. Amin. Karena Tuhan melihat hati. Kalau orang melayani sekedar tampil, show action, itu mah biasa. Amin. Orang nilai luar itu biasa, artis-artis pun bisa. Amin. Agnes yang suaranya bagus, Agnes yang penampilannya bagus, itu biasa. Tapi kita bukan orang dunia, kita asalnya dari Allah. Amin. Benih yang Tuhan taruh dalam kita adalah benih ilahi. Maka benih ilahi itulah yang akan mengimpartasi orang. Kita berbuat sesuatu dengan ketulusan hati, kita dipercayakan ini, kita memberi dengan ketulusan hati, bukan karena ingin dapat pujian dari manusia. Amin. Tapi karena kita mencari perkenanan Tuhan. Karena saya berkata, Tuhan yang ada di Bitung, roh yang Tuhan taruh saya di Bitung dengan ketika saya ada di Jakarta itu sama. Saya ngomong kepada saudara, kok ditaruh hikmat engkau akan menjadi YouTuber yang dikenal. Lewat apa? Lewat persekutuan doa Philadelphia, lewat pekerjaanmu engkau akan dipercayakan banyak hal. Nah, ketika engkau sudah di atas, ingat terus Tuhan. Amin. Ingat terus Tuhan, andalkan Dia yang membuat namamu besar nantinya, namamu termasyhur, karena sudah diperlihatkan ada di daerah yang luas dan ada kerang itu. Kan kerang itu selalu ada keluar mutiara, sehingga orang bikin film
keluar ada putri, putri dari kerang itu dan lain sebagainya. Nah itu kepercayaan Tuhan yang besar. Nanti Tuhan akan bawa engkau pada level yang demikian. Namamu besar sebagai YouTuber, akan dikenal bukan karena YouTubernya, tetapi karena nama Tuhannya. Amin. Amin. Nama Tuhan akan dipuji. Itu beda, tampil beda dalam setiap kegiatan yang ada. Tetap puji Tuhan. Kami ada ketemuan, puji Tuhan. Itu luar biasa. Pokoknya orang Kristen akan lain dan lain sebagainya, akan menyukainya. Saudara, karena hati orang-orang yang ada di dunia ini. Amin. Jadi kalau boleh selama kita ada di tempat ini tetap ada doa-doa, bangun kubu doa, saudara. Bangun kubu doa. Entah yang diberi kepercayaan oleh inilah itu jujur apa enggak, kita Doakan. dalam doa sehingga dia didorong oleh Roh Kudus, didorong oleh Tuhan. Karena saya bilang tadi Tuhan yang mengendalikan hatinya, sehingga ketika ada orang yang datang, suara itu bilang gini, saya akan buat namamu besar. Saya bilang, hah? Namamu besar apa? Apa maksudnya Tuhan? Hari ini Tuhan bilang mungkin engkau belum mengerti, tetapi nanti aku akan bawa engkau pada pengertian yang lebih lagi. Jadi sudah ada dasar kebenaran, tapi Tuhan akan bawa engkau melihat masa depan yang gilang gemilang. Wow, saya bilang, oh makasih Tuhan. Jadi untuk Michael seperti itu. Jadi kita tetap ada di dalam koridornya Tuhan. Hari ini saya pun doa aktivitas kita seperti apa, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan mana kita jalan, kita akan dapat kebijaksanaan dalam dirinya. Kami berdoa bagi hamba Daniel yang ada di Samarinda. Tuhan kami